Baiklah kakak semuanya, di sini baru saja siaran pers BKN terbaru ya, yaitu terkait tentang aturan tambahan pelamar P3K tahap 2. Dan di sini teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar ini nanti wajib lakukan penyesuaian ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan setelah adanya yaitu penerbitan aturan tambahan tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K tahap 2, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, sebaiknya teman-teman ya mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sehingga nanti jika kami menyajikan update video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke, kakak semuanya, di sini baru saja terbit yaitu siaran pers terbaru dari Badan Kepegawaian Negara ya, atau BKN, tertanggal 27 Desember 2024 kemarin. Bahwasanya di sini pemerintah terbitkan aturan tambahan tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K tahap 2. Di sini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, atau P3K tahap 2 bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data PKN. Nah, aturan tersebut tertuang dalam Kemenpan-RB nomor 634 tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database PKN. Dan bahwasanya di sini dalam keputusan tersebut yaitu dalam Kemenpan-RB yang disebutkan ya, dijelaskan bahwa tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN atau database PKN yang dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2, ini kan untuk database PKN itu kan seharusnya mereka itu mendaftarnya itu di tahap 1 ya. Nah, dikarenakan ada berbagai hal, mereka itu diperbolehkan untuk mendaftar di tahap 2. Nah, siapa saja non-ASN PKN yang boleh daftar tahap 2, yaitu dengan kriteria ini, yaitu yang pertama, yaitu yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Nah ini, bagi teman-teman yang TMS tahap 1, ini bisa daftar tahap 2 ya. Yang kedua, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Nah ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan data SPKN sudah ikut seleksi CPNS, kemudian seleksi administrasi sudah lulus, kemudian untuk ikut seleksi SKD-nya itu nggak lulus atau nggak maju ke SKB, apakah bisa daftar? Sepertinya tidak bisa ya. Jadi di sini hanya untuk yang pelamar CPNS yang kemarin itu tidak lulus seleksi administrasi. Yang ketiga yaitu belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi kabar gembira bagi kalian yang di sini tenaga honorer yang terdaftar di database PKN, yang TMS di seleksi tahap 1, kemudian TMS seleksi CPNS, dan juga belum melamar, ini bisa mendaftar pada P3K tahap 2. Nah, lebih lanjut, pelamar dengan kriteria disebutkan itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, serta melamar pada jabatan berikut. Jadi, non-ASN database PKN ini adalah memang yang TMS dan juga yang belum daftar ini bisa mendaftar tahap 2. Namun mereka itu hanya bisa mendaftarnya itu pada jabatan-jabatan berikut ini. Nah, coba kita lihat untuk jabatan-jabatan yang bisa dilamar untuk pelamar data PKN yang TMS, yaitu yang pertama. Teman-teman hanya bisa melamar pada jabatan pengelola layanan operasional. Kemudian juga melamar pada operator layanan operasional. Kemudian pengelola layanan operasional dan juga penata layanan operasional. Jadi hanya bisa mendaftar yaitu pada 4 jabatan ini. Jadi nanti ketika teman-teman itu yang TMS tahap 1 ingin daftar tahap 2, nah, maka nggak usah heran ketika di akun SJSN kalian itu pilihan informasinya ini adalah hanya ini. Memang ketentuannya adalah seperti itu ya. Dan pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2 di SJSN sendiri itu sudah berlangsung sejak tanggal 17 November kemarin. Dan akan berakhir tanggal 31 Desember ya, pukul 23:59, sesuai dengan jadwal yang tertera dalam surat Kepala BKN nomor sekian. Nah, Kepala BKN mengimbau PPK instansi untuk segera mengumumkan hasil seleksi kompetensi tahap 1 dan sekaligus melakukan approval di portal SJSN terhadap pelamar yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas ya. Dengan demikian, seluruh tenaga non-ASN yang terdapat dalam pangkalan data PKN dapat mengikuti seleksi P3K, yaitu tahun 2024 untuk di tahap 2.
Jadi untuk teman-teman yang TMS seleksi administrasi, di sini sudah ada rilis perubahan terbaru ya di akun kalian. Silahkan dicek secara berkala. Berdasarkan dari Kemenpan.RB nomor 634 ini, maka pelamar TMS dan juga yang belum melamar, ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Namun melamar yaitu hanya bisa melamar pada 4 jabatan ini, yaitu pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan juga penata layanan operasional ya. Nah, soalnya di sini tentunya untuk pengadministrasi perkantoran ini nggak bisa ya, dikarenakan kita hanya bisa melamar yaitu pada 4 jabatan ini. Nah, soalnya di sini teman-teman segera dicek untuk di akun masing-masing. Maka di sini ketika kalian login ke akun, ini adalah tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya, yang mana awalnya itu TMS. Di bagian memilih jenis seleksi, ini akan ada tampilan seperti ini, yaitu berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita. Maka di sini kita dapat notifikasi Anda termasuk peserta dalam kriteria yang tercantum pada diktum pertama Kemenpan.RB nomor 634 ya. Dan direkomendasikan setuju untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan hanya mengunggah KTP dan pas foto saja di instansi pemerintah ya. Jadi di sini kita nanti untuk perbedaannya pelamar tahap 2 yang berasal dari TMS tahap 1 ini nanti tidak mengupload berkas yang banyak ya. Jadi hanya 2 berkas. Dan ini contoh tampilannya, yaitu ketika tonton terbaca untuk nick-nya, kemudian juga di sini kita melamarnya itu adalah di P3K teknis. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke formasi yang muncul ya. Nah ini sebagai contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini akan diarahkan, yaitu kita itu pilihan pendaftaran. Ini kita melamar pada formasi P3K tahap 2. Kemudian pendidikannya adalah S1 Sederajat Pijakan. Kemudian buat jabatannya operator layanan operasional. Kemudian di sini kita lokasi formasinya itu di mana? Nah ini. Dan berikutnya di sini akan hanya mengupload 2 berkas saja ya, yaitu berkas yang diupload bagi pelamar di kriteria ini hanya ada 2 berkas, yaitu yang pertama pas foto terbaru pakaian formal ya, yaitu dengan latar belakang warna merah, ukurannya maksimal 1000 KB. Kemudian kartu tanda penduduk, ini adalah juga diupload ya. Jadi mengapa kita nggak upload berkas lainnya? Dikarenakan itu sepertinya itu sudah didasarkan pada berkas yang diupload pada saat dulu melakukan pendaftaran P3K tahap 1 ya. Nah ini, jadi teman-teman silakan dicek saja secara berkala di akun SSJSN dan berdasarkan dari perubahan aturan ini, maka teman-teman harus melamar pada jabatan sesuai dengan yang direkomendasikan berdasarkan dari Kemenpan.RB tersebut ya. Semoga saja kalian semua tahun ini lulus semua teman-teman ya.